Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan liabilitas jangka pendek. Adapun rincian materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini terkait dengan liabilitas jangka pendek, kita akan mulai bahasan dari pengertian liabilitas, di mana ketika kita memahami apa itu liabilitas, kita akan lebih memahami dengan mudah mengenai liabilitas jangka pendek, di mana liabilitas jangka pendek ini kita kenal sebagai kewajiban lancar. Lalu bahasanya kita lanjutkan dengan pengukuran dan penyajian mengenai liabilitas jangka pendek tersebut. Dan kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis dari liabilitas jangka pendek dan tentunya dalam hal ini disertai dengan penjelasan dan contoh soalnya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban bersyarat atau kewajiban kontingensi. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan menggunakan liabilitas jangka pendek atau menggunakan kewajiban lancar. Sebagaimana kita ketahui bahwa liabilitas ini merupakan kewajiban kini dari suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang dalam hal ini penyelesaiannya diperkirakan akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas tersebut. Sehingga kata kunci dari yang namanya liabilitas itu ada tiga, yaitu kewajiban saat ini atau kewajiban kini, dan yang kedua adalah peristiwa masa lalu, dalam artian kewajiban tersebut itu diakibatkan karena adanya peristiwa masa lalu yang berdampak pada kewajiban saat ini. Dan yang ketiga, berdampak pada adanya pengeluaran sumber daya dari entitas tersebut yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dari penjelasan mengenai liabilitas tersebut, maka kita akan lebih memahami mengenai apa itu liabilitas jangka pendek, atau dalam hal ini istilah yang biasanya dipergunakan juga adalah kewajiban lancar, sehingga liabilitas jangka pendek ini adalah sama dengan kewajiban lancar. Nah, apa itu? Ini merupakan kewajiban yang biasanya dibayar dengan menggunakan aset lancar dan memiliki jatuh tempo yang pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Dalam artian, liabilitas jangka pendek ini merupakan kewajiban yang periodenya itu tidak lebih dari 1 tahun, sehingga menjadi kewajiban lancar pada satu periode tersebut. Contoh misalnya dalam hal ini adalah utang dagang atau disebut juga sebagai utang usaha, ada wesel bayar, ada sewa diterima di muka, ada utang gaji, dan bagian dari utang jangka panjang yang dalam hal ini jatuh tempo di saat ini. Dan ada beberapa contoh yang lainnya yang berkenaan dengan liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancar ini. Ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan kewajiban lancar ini, di mana klasifikasi mengenai kewajiban lancar atau liabilitas jangka pendek ini jika saja yang pertama adalah mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Dan yang kedua yaitu memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Artinya kewajiban tersebut itu muncul dari sebuah peristiwa atau niatan untuk melakukan aktivitas perdagangan.
Dan yang ketiga adalah liabilitas tersebut itu jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau tidak lebih dari 1 tahun masa jatuh temponya. Dan yang keempat, terkait dengan klasifikasi mengenai kewajiban lancar adalah tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporannya. Dan yang harus dipahami juga terkait kewajiban lancar ini bahwa dalam hal ini, entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut itu sebagai liabilitas jangka panjang. Artinya, ada perbedaan dalam laporan entitas pada laporan keuangan yang disajikan ada liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancar dan juga ada liabilitas jangka panjang. Terkait bahasan mengenai liabilitas jangka pendek, ini termasuk dalam kategori instrumen keuangan dalam standar akuntansi keuangan, atau disebut juga sebagai liabilitas keuangan. Oleh karena itu, karena termasuk dalam instrumen keuangan, maka liabilitas jangka pendek ini patuh pada ketentuan dalam PSAK 50 atau saat ini dalam PSAK Indonesia itu masuk dalam PSAK 232 yang membahas mengenai penyajian instrumen keuangan dan juga taat terhadap ketentuan dalam PSAK 55 di mana dalam PSAK Indonesia saat ini berubah menjadi PSAK 239 di mana bahasanya adalah berkenaan dengan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dan juga harus memenuhi ketentuan dari PSAK 60 atau dalam PSAK Indonesia ini berubah menjadi PSAK nomor 107 terkait dengan pengungkapan instrumen keuangan. Dan yang perlu dipahami juga terkait dengan liabilitas jangka pendek ini atau kewajiban lancar ini diukur dengan nilai wajar, nilai amortisasi atau menggunakan yang namanya harga perolehan. Di mana nilai wajar ini dalam maknanya yaitu liabilitas diukur berdasarkan nilai yang dapat diterima saat ini jika kewajiban tersebut itu dibayar atau diselesaikan. Dan dalam hal ini nilai wajar ini bisa berubah-ubah tergantung pada kondisi pasar saat itu. Sedangkan terkait dengan nilai amortisasi, dalam hal ini liabilitas itu diukur berdasarkan jumlah yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan tentunya mempertimbangkan bunga dan potongan-potongan yang ada. Dalam hal ini biasanya digunakan untuk utang yang memiliki jangka waktu pembayaran atau pembayarannya dilakukan secara bertahap. Sedangkan terkait dengan harga perolehan, dalam hal ini liabilitas diukur dengan harga yang dibayar pada saat liabilitas tersebut itu diperoleh, yaitu jumlah uang yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman atau yang terkait dengan kewajiban tersebut. Dan yang pasti, ketiga cara ini biasanya digunakan untuk menentukan nilai yang tepat dari liabilitas dalam sebuah laporan keuangan tergantung pada jenis kewajiban dan kondisi yang ada. Selain itu, terkait dengan kewajiban lancar, ini juga berkaitan dengan biaya transaksi untuk yang diukur dengan nilai wajar itu dibebankan sebagai biaya periode berjalan, sedangkan untuk yang diukur selain dengan nilai wajar itu dikapitalisasi. Dan untuk pengaruh kapitalisasi ini berkenaan dengan biaya transaksi tentunya akan mempengaruhi terhadap efektif interest rate atau terkait dengan beban bunga yang diakuinya. Sedangkan mengenai pengukuran kewajiban terkait dengan liabilitas jangka pendek ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kewajiban yang jumlahnya sudah pasti. Dalam hal ini contoh misalnya utang dagang atau utang usaha, ada utang gaji, ada utang pajak, ada utang wesel atau obligasi.
Dan yang kedua adalah kewajiban yang jumlahnya itu harus diestimasi, dilihat dari kepastiannya utang ini pasti terjadi namun jumlahnya itu belum diketahui secara pasti karena terkait dengan penggunaannya. Contoh misalnya dalam hal ini adalah penggunaan telepon, penggunaan listrik, dan lain sebagainya yang dalam hal ini perhitungannya harus diestimasi terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kewajiban bersyarat atau kewajiban kontingensi, di mana ini merupakan suatu utang yang akan muncul jika terjadi kejadian lain. Contohnya misalnya perusahaan dalam hal ini dituntut di pengadilan oleh perusahaan lain, sehingga perusahaan ini akan memiliki kewajiban untuk membayar uang jika pengadilan memenangkan perusahaan yang menuntut tersebut. Dan itu menjadi sebuah kewajiban kontingensi atau kewajiban bersyarat bagi perusahaan tersebut. Sedangkan terkait dengan penyajian kewajiban lancar dalam laporan keuangan, yaitu dalam neraca, kita berpatokan pada standar akuntansi keuangan nomor 1, atau saat ini dalam standar akuntansi keuangan Indonesia itu disebutkan dalam PSAK 201 bahwa suatu kewajiban itu diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek itu jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau dalam hal ini jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Nah, semua kewajiban di luar itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, dan dalam hal ini kewajiban lancar merupakan kelompok utang yang harus dilaporkan paling atas dalam neraca, sehingga posisi dari kewajiban lancar atau utang lancar ini ada dalam posisi paling atas di dalam neraca dalam kelompok liabilitas atau kelompok kewajiban. Sehingga kita dapat memaknai kewajiban ini terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan terkait dengan jenis-jenis dari kewajiban lancar atau liabilitas jangka pendek ini, ada yang namanya utang dagang atau kita menyebutnya juga sebagai utang usaha, ada wesel bayar, ada utang bank jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo, ada liabilitas jangka pendek yang didanai kembali, ada utang dividen, ada uang muka pelanggan, ada pendapatan diterima di muka, ada sewa diterima di muka, ada utang pajak yang mungkin bisa berkaitan dengan utang PPN, utang pajak penghasilan, utang pajak pihak ketiga, dan juga ada utang gaji dan upah, serta ada biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari kewajiban lancar yang dalam hal ini masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek. Terkait dengan utang dagang atau account payable, ini merupakan jumlah uang yang dalam hal ini masih harus dibayarkan kepada pemasok karena perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa. Dan yang perlu dipahami dalam utang dagang ini yaitu jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Artinya ada proses transaksi pembelian yang dalam hal ini berdampak pada kewajiban untuk membayar sejumlah tagihan dari pembelian tersebut. Dan dalam hal ini juga ada pengakuan pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasanya yang tertera kapan hal tersebut itu jatuh tempo dan kapan barang tersebut itu dikirimkan. Sehingga dasar dalam pencatatan utang dagang ini adalah berdasarkan pada faktur pembelian. Dan biasanya dalam pembelian ini ada sebuah perjanjian, misalnya dalam hal ini adalah 2/10 N/30 yang bermakna bahwa pembelian ini bila mana dilunasi
dalam waktu 10 hari, itu akan diberikan potongan sebesar 2% dari nilai fakturnya. Dan jatuh temponya terkait dengan kewajiban untuk melunasinya yaitu dalam waktu 30 hari. Nah, 2/10 N/30 ini tentunya kalau pembayaran dilakukan dalam tempo 10 hari akan dipotong 10%, tapi kalau misalnya lebih dari 10 hari itu tidak akan mendapatkan yang namanya potongan. Dan jatuh temponya jatuh pada 30 hari dari transaksi tersebut. Contoh misalnya terkait dengan transaksi ini yaitu PT Aeng pada tanggal 15 Januari 2023 ini membeli sebuah laptop senilai Rp4.700.000 dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2023 itu dilakukan pelunasan sejumlah tersebut. Nah, pada saat tanggal 15 Januari 2023, jurnal yang dibuat adalah peralatan kantor pada utang dagang di mana nilainya adalah Rp4.700.000. Sedangkan pada tanggal 23 Januari ini ada pelunasan terkait dengan utang dagang tersebut. Namun karena ada ketentuan 2/10 di mana ada potongan yang diberikan sebesar 2% bila pembayarannya tidak melebihi dari 10 hari. Dan kita lihat bahwa tanggal 23 Januari ini temponya adalah 8 hari dari tanggal 15 Januari. Sehingga masih memiliki atau memenuhi syarat terkait dengan potongan 2% tersebut. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat adalah utang dagang yaitu sebesar Rp4.700.000 di debit, sedangkan di kreditnya adalah potongan pembelian sebesar Rp94.000 yang diperoleh dari perhitungan 2% kali Rp4.700.000 sebagai bentuk pengurangan dari kas yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp4.606.000. Contoh lain misalnya PT Kenanga pada tanggal 1 November 2013 ini membeli persediaan secara kredit senilai Rp20 juta dengan syarat pembelian yaitu 2/10 N/30. Nah, jurnal yang dibuat pada tanggal 1 November yaitu persediaan di debit sebesar Rp20 juta pada utang dagang sebesar Rp20 juta di kredit. Nah, semisalnya dalam hal ini kita menggunakan dua asumsi, di mana asumsi yang pertama yaitu dilakukan pelunasan di tanggal 10 November 2013. Nah, karena tanggal 10 November 2013 ini masih memenuhi syarat pembelian, yaitu batasannya adalah 10 hari akan mendapatkan potongan 2%, maka dalam hal ini utang dagang yang dibayarkan itu tidak dibayarkan secara penuh karena ada potongan pembelian yang diberikan berdasarkan pada syarat pembelian tersebut. Nah, jurnal yang dibuat adalah utang dagang di debit sebesar Rp20 juta pada kas yang harus dikeluarkan yaitu Rp19.600.000 di kredit dan juga ada potongan pembelian sebesar Rp400.000 di kredit, di mana perhitungan terkait dengan potongan pembelian ini adalah 2% dikali Rp20 juta yang nilainya adalah Rp400.000 dan ini menjadi pengurang pada saat melakukan pembayaran pelunasan utang dagang tersebut. Sedangkan misal asumsi yang kedua yaitu dilunasi pada tanggal 15 November 2013. Nah, ini temponya sudah melebihi dari 10 hari sehingga syarat pembelian untuk mendapatkan potongan 2% ini tidak terpenuhi. Dengan demikian, maka kewajiban untuk melunasi utang dagang tersebut adalah sepenuhnya yaitu dibayar secara total, tidak ada potongan pembelian dalam hal ini. Jurnal yang dibuat adalah utang dagang sebesar Rp20 juta di debit
pada kas di kredit sebesar 20 juta rupiah. Liabilitas jangka pendek berikutnya adalah wesel bayar, di mana wesel bayar ini biasanya diterbitkan ketika kita membeli barang dagangan atau aset lainnya, dan wesel bayar ini juga bisa diterbitkan untuk menggantikan utang yang telah jatuh tempo. Nah, wesel bayar ini merupakan janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan dan diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar sebuah transaksi pembelian. Sehingga terkait dengan wesel bayar ini sifatnya ada yang bersifat jangka pendek, ada juga yang sifatnya adalah jangka panjang. Dan dalam hal ini ada wesel bayar yang berbunga dan ada juga yang tidak berbunga. Dan untuk yang wesel bayar tidak berbunga, ini diterbitkan dengan diskon, sehingga ada istilah yang namanya wesel bayar diskonto. Ilustrasi berikutnya adalah terkait dengan wesel bayar tanpa bunga, di mana dalam hal ini yang harus dipahami terlebih dahulu adalah perhitungannya sama dengan wesel bayar berbunga, tapi yang membedakan adalah akun kreditnya. Kalau untuk wesel bayar berbunga, akun kreditnya adalah menggunakan utang bunga. Sedangkan kalau wesel bayar tanpa bunga, ini akun kredit yang dipergunakan adalah kumulatif dengan wesel bayar itu sendiri. Nah, contoh misalnya dalam hal ini PT Kenanga melunasi utang dagang sebesar 20 juta rupiah pada 1 Desember 2013 dengan menerbitkan wesel bayar sebesar 22.400.000 rupiah dengan jangka waktu 36 hari tanpa bunga. Ingat, dalam hal ini utang dagangnya adalah sebesar 20 juta rupiah, namun wesel bayar yang diterbitkan adalah sebesar 22.400.000 rupiah. Berarti ada selisih antara nilai utang dengan nilai wesel bayarnya, yaitu sebesar 2.400.000 rupiah. Nah, ini sebenarnya perhitungannya sama, yaitu beban bunga, namun beban bunga tersebut itu diakumulasikan sebagai penambahan terhadap wesel bayar. Ini bisa kita bedah dari jurnal yang dibuat pada 1 Desember 2013, yaitu utang dagang di debit sebesar 20 juta rupiah dan kreditnya adalah wesel bayar sebesar 20 juta rupiah. Dan pada 31 Desember ini dihitung bunganya selama 1 bulan, yaitu 30 per 360 kali 12% kali 20 juta rupiah, ketemu nilainya adalah 200.000 rupiah, sehingga jurnal yang dibuat adalah beban bunga pada wesel bayar sebesar 200.000 rupiah. Ingat, yang menjadi perbedaan terkait dengan wesel bayar berbunga dengan yang tanpa bunga, ini adalah pengakuan akun kreditnya yang menggunakan akun wesel bayar yang diakumulasikan terhadap nilai dari wesel bayar tersebut. Nah, karena jatuh temponya 360 hari selama 12 bulan, maka kita sebenarnya mudahnya menghitung adalah nilai 200.000 tersebut dikalikan 12, ketemu nilai totalnya adalah 2.400.000 rupiah. Dan jurnal yang dibuat pada akhirnya pada saat melunasi wesel bayar tersebut adalah wesel bayar di debit sebesar 22.400.000 rupiah dan kreditnya adalah kas sebesar 22.400.000 rupiah. Ilustrasi berikutnya adalah terkait dengan wesel bayar tanpa bunga, di mana dalam hal ini yang harus dipahami terlebih dahulu adalah perhitungannya sama dengan wesel bayar berbunga, tapi yang membedakan adalah akun kreditnya. Kalau untuk wesel bayar berbunga, akun kreditnya adalah menggunakan utang bunga. Sedangkan kalau wesel bayar tanpa bunga, ini akun kredit yang dipergunakan adalah kumulatif dengan wesel bayar itu sendiri. Nah,
Contoh misalnya dalam hal ini PT Kenanga melunasi utang dagang sebesar 20 juta rupiah pada 1 Desember 2013 dengan menerbitkan wesel bayar sebesar 22.400.000 rupiah dengan jangka waktu 36 hari tanpa bunga. Ingat dalam hal ini utang dagangnya adalah sebesar 20 juta rupiah, namun wesel bayar yang diterbitkan adalah sebesar 22.400.000 rupiah. Berarti ada selisih antara nilai utang dengan nilai wesel bayarnya, yaitu sebesar 2.400.000 rupiah. Nah, ini sebenarnya perhitungannya sama, yaitu beban bunga, namun beban bunga tersebut itu diakumulasikan sebagai penambahan terhadap wesel bayar. Ini bisa kita bedah dari jurnal yang dibuat pada 1 Desember 2013, yaitu utang dagang di debit sebesar 20 juta rupiah dan kreditnya adalah wesel bayar sebesar 20 juta rupiah. Dan pada 31 Desember ini dihitung bunganya selama 1 bulan, yaitu 30 per 360 kali 12% kali 20 juta rupiah, ketemu nilainya adalah 200.000 rupiah, sehingga jurnal yang dibuat adalah beban bunga pada wesel bayar sebesar 200.000 rupiah. Ingat, yang menjadi perbedaan terkait dengan wesel bayar berbunga dengan yang tanpa bunga, ini adalah pengakuan akun kreditnya yang menggunakan akun wesel bayar yang diakumulasikan terhadap nilai dari wesel bayar tersebut. Nah, karena jatuh temponya 360 hari selama 12 bulan, maka kita sebenarnya mudahnya menghitung adalah nilai 200.000 tersebut dikalikan 12, ketemu nilai totalnya adalah 2.400.000 rupiah. Dan jurnal yang dibuat pada akhirnya pada saat melunasi wesel bayar tersebut adalah wesel bayar di debit sebesar 22.400.000 rupiah dan kreditnya adalah kas sebesar 22.400.000 rupiah. Contoh lain terkait dengan wesel bayar ini yaitu misalnya pada tanggal 1 Agustus 2023 sebuah perusahaan mengeluarkan wesel bayar dalam jatuh temponya adalah 90 hari dengan bunga 12% untuk menggantikan utangnya, yaitu sebesar 1 juta rupiah yang telah jatuh tempo. Sehingga jurnal pada saat menerbitkan wesel bayar tersebut di tanggal 1 Agustus 2023 adalah utang dagang atau utang usaha di debit sebesar 1 juta rupiah pada wesel bayar sebesar 1 juta rupiah di kredit. Dan ketika wesel bayar tersebut itu jatuh tempo, maka perusahaan ini harus membayar 1 juta pokoknya dan ditambah bunga sebesar 30.000 rupiah yang merupakan perhitungan dari 1 juta dikali 12% dikali 90 per 360 hari. Karena jatuh temponya adalah 90 hari, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2023 jurnal yang dibuat adalah wesel bayar di debit sebesar 1 juta rupiah, beban bunga di debit sebesar 30 juta rupiah, dan yang dikredit adalah wesel bayar sebesar 1 juta 30.000 rupiah. Contoh berikutnya terkait dengan wesel bayar adalah pada tanggal 2 Juni 2024, perusahaan ABC membeli monitor dengan harga 1 juta rupiah, di mana pembayarannya dilakukan pada 3 bulan kemudian. Oleh karena itu, terkait dengan pembelian monitor tersebut, perusahaan ABC ini memberikan surat kesanggupan membayar dalam bentuk wesel bayar dengan memberikan bunga sebesar 12% per tahun, dan tentunya karena janjinya adalah 3 bulan dari transaksi, jatuh tempo wesel bayar tersebut itu pada tanggal 31 Agustus 2024. Nah, untuk jurnal yang dibuat pada tanggal 2 Juni 2024, karena dilakukan pembelian monitor, maka akun yang dipergunakan adalah
peralatan kantor didebet sebesar 1 juta rupiah, pada wesel bayar sebesar 1 juta rupiah dikredit. Sedangkan pada saat tanggal jatuh tempo wesel bayar tersebut di tanggal 31 Agustus 2024, jurnal yang dibuat adalah wesel bayar didebet sebesar 1 juta rupiah, beban bunga didebet sebesar 30 juta rupiah, dan kas dikredit sebesar 1 juta 30 ribu rupiah. Nah, perhitungan beban bunga tersebut itu adalah 1 juta dikali 3 per 12 dikali 12%. Karena kita ketahui untuk pembayaran bunga sebesar 12% per tahun, ini adalah kita perhitungkan selama 3 bulannya sesuai dengan komitmen dalam wesel bayar tersebut. Sehingga ketemu nilai beban bunganya adalah sebesar Rp30.000. Dalam wesel bayar, ini ada istilah wesel bayar diskonto, di mana wesel bayar diskonto ini merupakan wesel bayar yang tidak menyebutkan besarnya bunga secara eksplisit. Sehingga dalam hal ini, kreditur itu menetapkan bunga dari wesel itu dan mengurangkannya dari nilai pokoknya. Dan bunga dari wesel jenis ini disebut sebagai diskon. Sedangkan peminjam ini tentunya akan menerima sejumlah uang sisa, yaitu pokok dikurangi diskon, yang dalam hal ini disebut sebagai proset. Sehingga ini menyebabkan terjadinya yang namanya wesel bayar diskonto. Untuk lebih mudah dalam memahami mengenai wesel bayar diskonto tersebut, maka kita coba mengilustrasikan dalam sebuah soal kasus di mana pada tanggal 2 Juni 2024, perusahaan PT ABC ini mendiskontokan wesel bayar yang dimilikinya yang bernilai sebesar 1 juta rupiah dengan tempo 90 hari dan dengan tingkat bunga diskonto sebesar 12% per tahun. Maka terkait dengan hal tersebut, karena perusahaan ABC ini ingin mendiskontokan, ada kebutuhan dana yang ingin diperoleh oleh PT ABC tersebut, maka dengan adanya wesel bayar yang didiskontokan, harus dihitung terlebih dahulu berapa kas yang akan diterima oleh perusahaan ABC. Caranya bagaimana? Yaitu kita menghitung terlebih dahulu nilai dari bunga diskontonya, di mana nilai bunga diskonto itu diperoleh dari perhitungan 1 juta dikali 90 hari dibagi 360 hari dikali 12%. Nah, karena jatuh temponya ini menggunakan hitungan hari, maka pembaginya juga menggunakan jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 360 hari. Ketemu bunga diskonto adalah sebesar Rp30.000. Dengan demikian, untuk menghitung berapa kas yang diterima oleh PT ABC tersebut pada tanggal 2 Juni 2024, dampak dari didiskontokannya wesel bayar tersebut, kas yang diterima yaitu dengan mengurangi nilai wesel bayar sebesar 1 juta rupiah dikurangi bunga diskonto sebesar Rp30.000, ketemu nilainya adalah sebesar Rp970.000. Maka jurnal yang dibuat adalah kas sebesar Rp970.000 didebet, bunga diskonto sebesar Rp30.000 didebet, dan yang dikreditkan adalah wesel bayar atau utang wesel, atau juga menggunakan istilah promis, itu dikreditkan sebesar Rp1 juta. Nah, selanjutnya setelah 90 hari dari periode tersebut, maka jatuh tempo di tanggal 31 Agustus 2024 misalnya. Dalam hal ini, perusahaan ABC ini harus menyelesaikan kewajiban wesel bayar yang didiskontokan tersebut dengan mengembalikan sejumlah dana yang diperolehnya ditambah dengan bunga diskonto. Nah, bagaimana cara menghitungannya? Yaitu wesel bayar ditambah dengan bunga diskonto. Mengingat bahwa tadi sudah dihitung bunga diskontonya, tinggal kita menjumlahkan
nilai wesel bayar sebesar Rp1.000.000 ditambah bunga diskonto sebesar Rp30.000, ketemu kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ABC adalah sebesar Rp1.030.000. Maka jurnal yang dibuat pada 31 Agustus 2024 adalah wesel bayar sebesar Rp1.000.000 di debit, bunga diskonto sebesar Rp30.000 di debit, dan dikreditkan kas yaitu sebesar Rp1.030.000. Dalam artian bahwa untuk menyelesaikan wesel bayar tersebut, yang mana nilainya adalah 1 juta, ini harus dikembalikan dalam bentuk uang kas sebesar Rp1.030.000, walaupun pada saat menerimanya adalah sebesar Rp970.000. Dan sebagai catatan terkait dengan istilah dalam wesel bayar ini, ada yang menggunakan istilah utang wesel, ada juga yang menggunakan istilah promise. Liabilitas jangka pendek berikutnya adalah utang bank jangka pendek, di mana utang bank jangka pendek ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Dan dalam hal ini pencatatannya itu hampir sama dengan wesel bayar, karena dalam utang bank jangka pendek ini ada yang namanya bunga. Terkait dengan biaya transaksi, ini tentunya menambah terhadap nilai utang, dan provisi tentunya akan mengurangi terhadap nilai utang. Sedangkan tingkat bunga itu dihitung ulang untuk memperoleh tarif bunga yang efektif tergantung pada kebijakan dari perbankan. Dan tarif bunga efektif ini digunakan untuk menghitung bunga yang dibebankan terhadap pinjaman tersebut. Contoh misalnya PT Kenanga pada 1 Oktober 2013 ini menerima utang dari Bank Permata sebesar Rp100 juta dengan dipotong provisi sebesar 4%, dan terkait dengan pinjaman tersebut tingkat bunga suku bunga pinjamannya adalah sebesar 15%, dan bunga serta pokoknya ini dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, oleh karena itu kita coba untuk menyelesaikan soal kasus tersebut dengan 3 tahap perhitungan, yaitu pertama adalah menghitung besar provisi yang akan dipotong oleh pihak Bank Permata, di mana rumusnya adalah provisi itu merupakan perhitungan dari jumlah pinjaman dikalikan dengan persentase dari provisi tersebut. Nah, kita ketahui nilai pinjamannya adalah Rp100 juta dikali dengan nilai provisinya adalah sebesar 4%, maka besaran provisi yang akan dipotong oleh pihak perbankan adalah sebesar Rp4 juta. Oleh karena itu, tahapan berikutnya kita menghitung jumlah uang yang diterima oleh PT Kenanga, di mana untuk menghitung jumlah uang yang diterima, yaitu jumlah pinjaman dikurangi dengan provisi. Dan nilai pinjamannya adalah Rp100 juta dikurangi dengan provisi yang telah kita hitung sebesar Rp4 juta, maka ketemu kas yang akan diterima oleh PT Kenanga adalah sebesar Rp96 juta. Selanjutnya kita akan menghitung bunga yang harus dibayar pada saat terjadinya jatuh tempo, di mana suku bunga yaitu sebesar 15%. Nah, cara menghitungnya adalah jumlah pinjaman dikalikan dengan tingkat suku bunga. Misal dalam hal ini 100 juta dikali 15% ketemu nilai bunganya adalah Rp15 juta. Ini menggunakan asumsi bahwa pinjaman tersebut hanya dalam 1 tahun saja. Nah, jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2013 pada saat menerima pinjaman tersebut adalah kas sebesar Rp96 juta di debit, provisi sebesar Rp4 juta juga di debit, dan mengkredit utang bank atau pinjaman bank sebesar Rp100 juta. Sedangkan jurnal pada saat jatuh tempo pelunasan, karena dalam hal ini bunga beserta pokoknya itu harus dibayar pada saat jatuh tempo, dan kita mengasumsikan bahwa pinjaman tersebut itu jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Sehingga jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2014 adalah
utang bank atau pinjaman bank di debit sebesar 100 juta rupiah, lalu ada bunga bank di debit juga sebesar 15 juta rupiah, dan kas untuk melunasi itu dikreditkan sebesar 115 juta rupiah. Yang masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek berikutnya adalah liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya. Dalam hal ini, kata kunci yang perlu dipahami adalah liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo itu diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Tapi dalam hal ini ada pengecualian dalam 3 kondisi, di mana kondisi yang pertama adalah dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Di mana kalau misalnya utang jangka panjang tersebut itu ingin dilunasi, tentunya pembayarannya itu biasanya dari aset lancar. Nah, kalau misalnya ini tidak diklasifikasikan dari aset lancar, dilakukan pelunasan dengan mekanisme yang lain, maka tetap masuk dalam kategori liabilitas jangka panjang. Nah, begitu juga bila mana utang tersebut itu dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru, sehingga dalam hal ini tetap masuk kategori liabilitas jangka panjang. Atau pengecualian yang ketiga yaitu dikonversi menjadi saham, sehingga dalam hal ini tidak bisa masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek, tetap menjadi liabilitas jangka panjang. Untuk memudahkan dalam ilustrasi mengenai liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya, yang dalam hal ini masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek, kita kenal bahwa dari sebuah transaksi pinjaman jangka panjang, itu biasanya pembayarannya adalah menggunakan mekanisme cicilan. Nah, oleh karena itu, misal dalam hal ini ada pinjaman sebesar Rp2.915.000, di mana terbagi menjadi tempo 4 tahun. Di tahun 2023 ini jatuh tempo sebesar Rp710.000, dan di tahun 2004 sebesar Rp722.000, di tahun 2005 sebesar Rp735.000, serta di tahun 2006 ini jatuh temponya sebesar Rp748.000, maka untuk memahami logika mengenai liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya ini masuk menjadi liabilitas jangka pendek, kita coba ilustrasikan terkait dengan pinjaman jangka panjang tersebut, di mana pada tanggal 31 Desember 2002, utang bank senilai Rp710.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2003 tersebut itu harus dimasukkan pada liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancar, khusus yang jatuh tempo pada periode berikutnya, yaitu di tahun 2003 sebesar Rp710.000. Sedangkan selebihnya ini masuk dalam kategori liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang. Nah, ilustrasi berikutnya misal ini adalah tahun yang terakhir terkait dengan pelunasan mengenai utang jangka panjang tersebut, yaitu untuk yang jatuh tempo di tahun 2006, maka pada tanggal 31 Desember 2005, utang bank senilai Rp748.000 yang merupakan sisa yang akan jatuh tempo pada tahun 2006, ini dalam laporan keuangan harus dimasukkan pada kewajiban lancar. Yang masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek berikutnya adalah liabilitas jangka pendek yang dibiayai kembali atau dilakukan yang namanya restrukturisasi. Nah, terkait dengan liabilitas jangka pendek yang dibiayai kembali ini, misalnya
kewajiban jangka pendek yang sebelumnya ini harus dibayar dalam waktu dekat, tetapi telah diperbarui atau dipindahkan dengan cara pendanaan baru, seperti penerbitan pinjaman atau penerimaan fasilitas kredit yang baru. Yang penting dalam hal ini adalah periodenya tetap kurang dari 1 tahun. Maka masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancar. Namun, kalau restrukturisasi atau liabilitas jangka pendek ini dibiayai kembali dan periodenya ini lebih lama, maka dalam hal ini liabilitas jangka pendek tersebut itu harus digolongkan menjadi liabilitas jangka panjang setelah dilakukan yang namanya pengaturan pendanaan. Kenapa? Karena tempo waktunya ini lebih dari 1 tahun. Dan biasanya restrukturisasi ini dilakukan oleh perusahaan untuk memperpanjang tempo dari jangka pendek menjadi yang namanya jangka panjang. Sehingga yang masuk dalam liabilitas jangka pendek itu tetap yang pembiayaan kembalinya periodenya tidak lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, tentunya masuk dalam kategori liabilitas jangka panjang. Perlu diingat bahwa terkait dengan liabilitas jangka pendek yang dibiayai kembali ini merupakan liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Dalam hal ini ada prasyaratnya, yaitu jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Nah, sedangkan terkait dengan adanya pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur itu meminta adanya percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut itu disajikan sebagai liabilitas jangka pendek meskipun kreditur mengizinkan adanya penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Tetapi persetujuan tersebut itu diperoleh setelah tanggal pelaporan. Ingat, yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan tempo waktunya. Kalau lebih dari 12 bulan, itu masuk dalam kategori jangka panjang atau liabilitas jangka panjang. Tapi kalau kurang dari 12 bulan, ini masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek. Sebagai contoh misalnya kita ingin mengilustrasikan mengenai restrukturisasi terkait dengan pinjaman ini. Coba misalnya ada perusahaan XYZ yang memiliki utang jangka pendek berupa pinjaman sebesar 1 miliar yang dalam hal ini harus dibayar dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, untuk menghindari terjadinya tekanan likuiditas, perusahaan dalam hal ini memutuskan untuk melakukan restrukturisasi utangnya dan mengganti pinjaman jangka pendek tersebut dengan pinjaman jangka panjang yang baru dengan tenor selama 3 tahun. Nah, tentunya hal ini akan berdampak terhadap laporan keuangan di mana sebelum dilakukan yang namanya restrukturisasi, ini pinjaman tersebut tercatat sebagai liabilitas jangka pendek. Sedangkan setelah dilakukannya restrukturisasi, maka masuk menjadi liabilitas jangka panjang. Ingat bahwa terkait dengan pengelompokan mengenai liabilitas jangka pendek yang dibiayai kembali, ini adalah bila mana waktunya tidak lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Maka masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek. Yang masuk dalam kelompok liabilitas jangka pendek berikutnya adalah utang dividen, di mana utang dividen ini merupakan kewajiban yang timbul ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.
Tetapi ingat, dividen tersebut itu belum dibayar pada periode tersebut. Sehingga pada saat dilakukan yang namanya pengumuman, ini tercatat sebagai utang dividen. Dan dividen yang diumumkan oleh perusahaan dan belum dibayarkan ini akan dicatat sebagai utang dalam laporan keuangan perusahaan. Dan biasanya dividen ini dibayar dalam periode tertentu setelah diumumkan. Dengan demikian, kita dapat memaknai bahwa utang dividen ini merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya yang telah mengumumkan adanya pembagian dividen tetapi belum dibayar pada periode tersebut. Sebagai contoh terkait dengan munculnya utang dividen di mana perusahaan ABC ini mengumumkan adanya pembagian dividen sebesar 500 juta rupiah kepada para pemegang sahamnya, dan pengumuman ini dilakukan pada bulan Maret. Dan janjinya dari perusahaan ABC tersebut itu pembayaran dividen tersebut itu akan dilakukan setelah 2 bulan dilakukannya pengumuman. Artinya 2 bulan setelah pengumuman, dividen tersebut itu baru dicairkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka pada saat dilakukan yang namanya pengumuman dividen, di bulan Maret ini muncul yang namanya utang dividen. Sehingga jurnal yang dibuat adalah laba ditahan di debit sebesar 500 juta rupiah dan yang dikredit adalah utang dividen sebesar 500 juta rupiah. Ingat, terkait dengan dividen ini tentunya mempengaruhi terhadap laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan untuk jurnal pada 2 bulan berikutnya, yaitu misal di bulan Mei, ada pembayaran dividen, maka jurnal yang dibuat adalah utang dividen sebesar 500 juta rupiah di debit, sedangkan kas itu dikredit sebesar 500 juta rupiah. Yang masuk dalam liabilitas jangka pendek berikutnya adalah uang muka pelanggan, di mana uang muka pelanggan ini merupakan pembayaran yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan sebelum barang atau jasa yang dijanjikan ini dikirim atau disediakan. Nah, uang muka pelanggan ini biasanya dianggap sebagai kewajiban bagi perusahaan karena perusahaan ini belum memenuhi kewajiban untuk memberikan barang atau jasa sesuai dengan pembayaran yang diterima. Nah, oleh karena itu, uang muka pelanggan ini juga dapat dimaknai sebagai pembayaran yang diterima oleh perusahaan sebelum barang atau jasa itu dikirim atau disediakan, sehingga dicatat sebagai kewajiban dalam neraca perusahaan hingga barang atau jasa tersebut itu diserahkan dan diakui pendapatannya. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat uang muka itu diterima, maka uang muka pelanggan ini dicatat sebagai kewajiban dalam liabilitas jangka pendek. Sedangkan pendapatan hanya dapat diakui setelah barang atau jasa itu dikirimkan atau disediakan kepada pelanggan. Dan pada saat uang muka itu diterima, pendapatan belum diakui. Sebagai sebuah ilustrasi terkait dengan uang muka pelanggan ini, misalnya perusahaan XYZ ini menerima uang muka sebesar 100 juta rupiah dari seorang pelanggan untuk memesan sebuah mesin yang akan diproduksi dan dikirimkan dalam tempo 3 bulan. Nah, pada saat menerima uang, karena masih belum ada kewajiban yang dipenuhi oleh PT XYZ tersebut, maka jurnal yang dibuat adalah kas di debit sebesar 100 juta rupiah, sedangkan kreditnya adalah uang muka pelanggan sebesar 100 juta rupiah. Nah, baru pada saat ada penyerahan barang di 3 bulan berikutnya, jurnal yang dibuat adalah uang muka pelanggan di debit sebesar 100 juta rupiah dan yang dikredit adalah pendapatan sebesar 100 juta rupiah. Pada saat penyerahan barang tersebut itulah adanya pengakuan pendapatan.
Dalam versi lain terkait dengan uang muka pelanggan, ini ada istilah yang namanya pendapatan diterima di muka. Nah, yang membedakan terkait dengan penggunaan dua istilah tersebut itu adalah dampak terhadap perpajakannya. Kenapa? Karena kalau uang muka pelanggan itu belum menyentuh terhadap pemahaman mengenai pendapatan. Tapi kalau menggunakan akun pendapatan diterima di muka, ini ada kemungkinan bahwa perpajakan akan meminta terkait dengan faktur pajak atau PPN dari pengakuan pendapatan diterima di muka tersebut. Masih ada perdebatan dalam hal ini. Tapi terkait dengan istilah yang lebih bijak atau lebih nyaman untuk dipergunakan adalah uang muka pelanggan. Dan untuk bahasan mengenai pendapatan diterima di muka, ini merupakan uang muka pendapatan yang diterima sebelum kewajiban penyerahan barang atau jasa itu dilakukan pada periode akuntansi, atau juga dimaknai sebagai pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan namun perusahaan belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan barang atau jasa sesuai dengan pembayaran yang diterima. Pendapatan ini dianggap sebagai kewajiban untuk perusahaan karena mereka masih harus menyediakan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Ingat bahwa dalam hal ini pengakuan pendapatan itulah yang menjadi persepsi berbeda terkait dengan kewajiban perpajakannya. Sebagai catatan terkait dengan pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan diterima di muka ini terjadi ketika pelanggan membayar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang akan disediakan di masa depan, meskipun dalam hal ini perusahaan sudah menerima uang, pendapatan tersebut itu belum dapat diakui karena barang atau jasa itu belum diserahkan atau diberikan. Kenapa? Karena perusahaan belum memenuhi kewajiban untuk memberikan barang atau jasa terkait dengan uang tersebut, maka dicatat sebagai liabilitas atau utang dalam laporan keuangan. Baru pada saat penyerahan barang atau jasa, ini dapat diakui sebagai bentuk pendapatan. Terkait dengan jurnal yang biasanya dipergunakan dalam pendapatan diterima di muka ini, yaitu pada saat uang itu diterima dicatat dalam jurnal yaitu kas pada pendapatan diterima di muka. Sedangkan pada saat ada penyerahan barang atau jasa, muncul yang namanya pengakuan pendapatan dengan menjurnal pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Sehingga dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa jurnal yang akan dicapai atau ingin dicapai adalah kas pada pendapatan. Sebagai contoh misalnya terkait dengan pendapatan diterima di muka ini, perusahaan XYZ menerima pembayaran sebesar 60 juta rupiah dari pelanggan untuk layanan konsultasi yang akan diberikan selama 6 bulan mendatang. Nah, pada saat penerimaan pendapatan di muka tersebut, karena masih belum melaksanakan kewajiban untuk memberikan layanan konsultasi, maka jurnal yang dibuat adalah kas didebet sebesar 60 juta rupiah dan yang dikredit adalah pendapatan diterima di muka sebesar 60 juta rupiah. Nah, berdasarkan pada soal tersebut, pelayanan konsultasi itu diberikan selama 6 bulan. Maka setiap bulan perusahaan ini akan memberikan layanan konsultasi dan oleh karenanya perusahaan dapat mengakui sebagian dari pendapatan tersebut itu menjadi pendapatan di periode tersebut. Sehingga perhitungannya adalah 60 juta dibagi 6 bulan. Maka ketemu pendapatan setiap bulannya adalah sebesar 10 juta rupiah. Nah, jurnal misal dalam hal ini adalah di bulan pertama, yaitu dibuat jurnal pendapatan diterima di muka didebet sebesar 10 juta rupiah dan yang dikredit adalah pendapatan sebesar 10 juta rupiah. Berikutnya yang masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek adalah sewa diterima di muka, di mana sewa diterima di muka ini merupakan uang sewa yang diterima oleh pemilik properti atau pihak yang menyewakan dari penyewa sebelum periode sewa
yang sesuai itu dimulai. Artinya perusahaan atau individu yang menyewakan tersebut itu menerima pembayaran sewa lebih awal dari penyewa. Dan pembayaran ini belum diakui sepenuhnya sebagai pendapatan karena masa sewa yang sesuai itu belum dimulai atau belum selesai. Dan sebagai catatan terkait dengan sewa diterima di muka ini, yaitu sewa terjadi atau sewa diterima di muka ini terjadi ketika pemilik properti atau penyewa menerima pembayaran sewa untuk periode yang akan datang. Oleh karenanya, uang yang diterima ini dicatat sebagai kewajiban terlebih dahulu karena hak untuk mendapatkan yang namanya pendapatan tersebut yaitu diperoleh seiring berjalannya waktu setelah periode sewa dimulai atau digunakan oleh penyewa. Dan ketika sewa itu diterima di muka, ini akan dicatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan perusahaan dan hal ini perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan sesuai dengan kesepakatan apa yang akan disewa selama periode sewa tersebut. Jurnal yang biasanya dibuat untuk sewa diterima di muka yaitu pada saat penerimaan uang kas pada sewa diterima di muka, sedangkan pada saat pelaksanaan sewa tersebut yaitu sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Sehingga kalau disimpulkan jurnalnya itu akan menjadi kas pada pendapatan sewa. Sebagai contoh untuk memahami terkait dengan sewa diterima di muka, misal dalam hal ini perusahaan ABC memiliki properti, ini menerima pembayaran sewa sebesar 120 juta rupiah untuk 12 bulan ke depan dari penyewa. Nah, pembayaran ini dilakukan pada bulan Januari dan masa sewa itu dimulai pada Januari hingga Desember di tahun yang sama. Nah, pada saat menerima uang sewa tersebut, maka perusahaan dalam hal ini menjurnal kas sebesar 120 juta rupiah di debit, sedangkan kreditnya adalah sewa diterima di muka sebesar 120 juta rupiah. Karena dalam hal ini perusahaan mengakui bahwa itu menjadi sebuah bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk memberikan layanan sewa kepada penyewa. Nah, sedangkan pengakuan pendapatannya, karena dalam hal ini sewa itu berlaku selama 12 bulan, untuk itu pengakuan pendapatannya dapat diakui setiap periode bulanan, di mana cara menghitungnya adalah nilai sewa sebesar 120 juta rupiah dibagi 12 bulan ketemu pendapatan yang diakui setiap bulannya adalah sebesar 10 juta rupiah. Dan setiap bulan jurnal yang dibuat adalah sewa diterima di muka di debit sebesar 10 juta rupiah dan yang dikredit adalah pendapatan sewa sebesar 10 juta rupiah. Yang masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek berikutnya adalah utang pajak, di mana utang pajak ini merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu kepada otoritas pajak di suatu negara atas pajak yang belum dibayar, namun sudah terutang pada periode tertentu. Nah, utang pajak ini muncul atau timbul karena perusahaan atau individu tersebut itu belum membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Utang pajak ini dicatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan dan akan mempengaruhi terhadap laba rugi ketika pajak tersebut itu diakui. Ada beberapa jenis terkait dengan utang pajak. Ada utang pajak penghasilan, di mana utang pajak ini terkait dengan pajak penghasilan baik untuk perusahaan, yaitu pajak penghasilan badan, atau yang berkaitan dengan individu sebagai bentuk pajak penghasilan orang pribadi. Nah, ada juga yang namanya pajak pertambahan nilai, di mana ini merupakan utang pajak yang terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN atas transaksi jual beli barang dan jasa. Ada juga yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan, di mana ini muncul bahwa kewajiban perpajakan yang dikenakan atas kepemilikan atas penggunaan properti baik tanah ataupun bangunan.
Dan tentunya ada jenis pajak lainnya di mana kebijakan setiap perpajakan ini berbeda dari suatu wilayah atau negara tertentu, sehingga akan menimbulkan yang namanya kewajiban terkait perpajakan tersebut. Semisal contoh terkait dengan utang pajak, kita ilustrasikan ada yang namanya perusahaan ABC ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang merupakan hasil dari transaksi di bulan Januari. Nah, nilai dari pajak penghasilan yang harus dibayarkan atau terutang dari laba yang diperoleh di bulan Januari itu adalah sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan terkait dengan transaksi penjualan, ini memunculkan yang namanya pajak pertambahan nilai, di mana di bulan Januari nilai totalnya adalah sebesar 20 juta rupiah. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat adanya utang pajak penghasilan, yaitu beban pajak penghasilan didebet sebesar 50 juta rupiah, sedangkan yang dikredit adalah utang pajak sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk menjurnal transaksi PPN terkait dengan adanya penjualan barang dan jasa, yaitu didebet berupa PPN keluaran sebesar 20 juta rupiah dan yang dikredit adalah utang pajak sebesar 20 juta rupiah. Liabilitas jangka pendek berikutnya adalah utang gaji dan upah, di mana sebelum kita membahas mengenai utang gaji dan upah, kita perlu memahami terlebih dahulu apa perbedaan antara gaji dan upah tersebut. Biasanya terletak pada cara perhitungan dan penerapan di dunia kerja. Nah, gaji ini biasanya berupa kompensasi yang diberikan kepada pekerja berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja dan biasanya dibayar secara bulanan dengan jumlah yang tetap terlepas dari jumlah jam kerja atau jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Sedangkan upah ini biasanya merupakan kompensasi yang diberikan kepada pekerja berdasarkan pada jumlah jam kerja atau volume pekerjaan yang dilakukan. Upah ini biasanya dihitung per hari atau per jam dan bisa bervariasi bergantung pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Nah, terkait dengan utang gaji dan upah, ini merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada karyawan atau kepada pekerjanya atas gaji dan upah yang telah mereka peroleh namun belum dibayarkan pada periode tertentu atau pada akhir periode akuntansi. Nah, gaji dan upah ini tentunya mencakup jumlah yang terutang kepada karyawan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan selama periode gaji atau periode upah tertentu, tetapi belum dibayarkan pada saat laporan keuangan itu disusun. Sehingga utang gaji dan upah ini dicatat sebagai kewajiban jangka pendek di neraca dan menjadi beban gaji dan upah dalam laporan laba rugi. Sebagaimana kita ketahui bahwa utang gaji dan upah ini merupakan kewajiban jangka pendek karena biasanya gaji atau upah itu dibayarkan pada akhir periode tertentu, misalnya setiap bulan. Namun pada tanggal laporan keuangan disusun, perusahaan ini belum melakukan pembayaran gaji untuk periode gaji tersebut, sehingga tercatatlah sebagai utang jangka pendek bagi perusahaan. Pada umumnya, perusahaan ini membayar gaji dan upah kepada karyawan setiap bulan atau setiap mingguan tergantung pada kebijakan perusahaan. Nah, utang ini muncul karena berkaitan dengan periode gaji yang telah berakhir namun belum dilakukan yang namanya pembayaran. Nah, dalam hal ini, perusahaan tentunya akan mencatat utang gaji dan upah ini sebagai kewajiban dalam neraca dan menjadi beban gaji atau beban upah sebagai pengeluaran dalam laporan laba rugi perusahaan. Nah, utang gaji dan upah ini dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca perusahaan karena pembayaran gaji biasanya dilakukan dalam waktu dekat setelah periode gaji tersebut itu berakhir. Sedangkan beban gaji dan upah ini akan tercatat dalam laporan laba rugi sebagai bentuk pengeluaran yang mengurangi laba
perusahaan meskipun pembayarannya itu dilakukan pada periode yang berbeda. Namun pengakuannya itu harus diakui pada periode tersebut, yaitu periode di saat ada aktivitas mengenai pekerjaan yang berdampak terhadap adanya pembebanan gaji dan upah. Sebagai contoh misalnya terkait dengan utang gaji dan upah, di mana perusahaan PT ABC ini memiliki kewajiban untuk membayar gaji ke karyawan yang bekerja selama bulan Januari. Gaji yang terutang tersebut itu di akhir bulan Januari nilainya adalah sebesar 50 juta rupiah dan baru dilakukan pembayaran di awal bulan Februari. Artinya pembebanannya terjadi di bulan Januari sedangkan pembayarannya adalah di bulan Februari. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka untuk melakukan penjurnalan di bulan Januari pada saat terjadinya pembebanan gaji tersebut, maka jurnal yang dibuat adalah beban gaji dan upah di debit sebesar 50 juta rupiah, sedangkan di kredit adalah utang gaji dan upah sebesar 50 juta rupiah. Dan pada saat dilakukan pembayaran di awal Februari, maka jurnal yang dibuat adalah utang gaji dan upah di debit sebesar 50 juta rupiah, sedangkan kreditnya adalah kas atau bank di nilainya sebesar 50 juta rupiah di kredit. Terkait dengan masalah gaji dan upah, perusahaan ini juga biasanya selain memberikan gaji dan upah juga memberikan imbalan lain ke karyawan, di mana imbalan tersebut itu bentuknya beragam. Contoh misalnya yaitu tunjangan liburan, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan lain sebagainya tergantung pada kebijakan di perusahaan tersebut. Nah, ketika perusahaan itu membayar sebagian terkait dengan imbalan atau tunjangan tersebut, maka jumlah yang dibayarkan itu harus diakui sebagai beban bagi perusahaan. Sedangkan tunjangan yang sisanya yang dapat diakui sebagai kewajiban pada saat tunjangan atau imbalan tersebut itu dapat diperkirakan jumlahnya. Kelompok berikutnya yang masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek adalah biaya yang masih harus dibayar, di mana biaya yang masih harus dibayar ini merupakan kewajiban terhadap beban-beban yang telah terjadi, tapi belum dibayar karena belum jatuh tempo pada akhir periode yang bersangkutan atau pada akhir periode akuntansi. Nah, dalam hal ini perusahaan ini harus mencatat kewajiban ini dalam laporan laba rugi sebagai utang jangka pendek atau liabilitas jangka pendek dan tentunya mencatat beban yang terkait dalam laba rugi sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Nah, ada 3 hal yang menjadi karakteristik dari biaya yang masih harus dibayar ini, yaitu yang pertama, biaya yang masih harus dibayar ini mencakup biaya yang sudah terutang pada periode tertentu, tetapi belum dibayar hingga periode laporan keuangan itu disusun. Nah, biaya ini harus diakui dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi akrual, yang dalam hal ini menyatakan bahwa pengeluaran itu harus dicatat ketika terjadi, bukan ketika pembayaran dilakukan. Dan yang kedua, terkait dengan karakteristik dari biaya yang masih harus dibayar ini adalah akan dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca karena ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam waktu dekat. Dan yang ketiga yaitu beban yang terkait dengan biaya yang masih harus dibayar ini seperti misalnya beban bunga, beban utilitas, beban gaji, dan beban lainnya, ini tentunya akan mempengaruhi terhadap laporan laba rugi perusahaan dengan menambahkan beban dan berdampak terhadap pengurangan laba perusahaan. Yang biasanya masuk dalam kategori biaya yang masih harus dibayar ini yaitu beban bunga, di mana biaya bunga yang terutang ini atas pinjaman atau utang perusahaan. Ada juga biaya utilitas
di mana biaya ini merupakan biaya untuk listrik, air, telepon, atau biaya utilitas lainnya yang telah digunakan tetapi belum dibayar. Ada juga biaya gaji dan upah, di mana ini merupakan utang gaji dan juga utang upah yang belum dibayar pada periode tersebut. Ada juga terkait dengan biaya sewa, di mana biaya sewa ini yang terutang tetapi pembayaran belum dilakukan. Dan juga ada biaya pajak atau yang berkaitan dengan pajak yang terutang yang belum dibayar pada periode tersebut. Nah, melihat kategori dari biaya yang masih harus dibayar, ini sebenarnya untuk biaya-biaya yang masih belum ada pengelompokan. Nah, kalau sudah ada biaya yang dikelompokkan seperti tadi biaya gaji dan upah, itu sebenarnya sudah ada pengelompokan sendiri. Nah, ini adalah pengelompokan secara umum terkait dengan biaya yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Jurnal yang biasanya dipergunakan terkait dengan biaya yang masih harus dibayar ini adalah penggunaan beban bunga pada utang bunga atau beban bunga pada biaya yang masih harus dibayar, tergantung pada pengelompokan utangnya. Apakah menggunakan istilah biaya yang masih harus dibayar atau pengelompokan khusus terkait dengan jenis dari liabilitas jangka pendek tersebut. Ada juga beban listrik, air, dan telepon, di mana ini juga bisa menggunakan akun utang listrik, air, dan telepon atau menggunakan akun biaya yang masih harus dibayar untuk mengkreditkan utang jangka pendek tersebut. Ada juga jurnal terkait dengan beban gaji dan upah, di mana untuk pengkreditannya pengakuan liabilitas jangka pendeknya menggunakan utang, gaji, dan upah atau menggunakan biaya yang masih harus dibayar. Dan ada juga beban sewa, di mana ini juga untuk pengkreditannya bisa menggunakan utang sewa atau menggunakan biaya yang masih harus dibayar. Begitu juga dengan beban gaji, ini pengkreditannya juga bisa menggunakan utang gaji atau menggunakan biaya yang masih harus dibayar. Ingat bahwa biaya yang masih harus dibayar ini bisa menjadi suatu pengelompokan dari beberapa biaya yang terikat yang masih belum dilakukan pembayaran oleh perusahaan, namun menjadi beban pada periode tersebut. Sebagai contoh misalnya untuk mengilustrasikan mengenai biaya yang masih harus dibayar, ini ada PT XYZ, di mana memiliki beberapa kewajiban biaya yang masih harus dibayar pada akhir bulan Desember, yaitu biaya bunga pinjaman sebesar 5 juta rupiah dan adanya biaya utilitas untuk listrik dan air sebesar 3 juta rupiah yang belum dibayarkan hingga akhir tahun atau hingga tutup buku. Nah, untuk melakukan pencatatan biaya yang masih harus dibayar tersebut itu, maka kita harus mengakui sebagai beban bunga, yaitu sebesar 5 juta di debit, dan yang dikredit adalah biaya yang masih harus dibayar, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dan begitu juga untuk biaya utilitas, ini diakui sebagai beban utilitas dengan mendebitnya yaitu sebesar 3 juta rupiah dan mengkredit biaya yang masih harus dibayar sebesar 3 juta rupiah. Dan pada saat dilakukan yang namanya pembayaran untuk kedua beban tersebut, maka jurnal yang dibuat adalah mendebit biaya yang masih harus dibayar yaitu sebesar 8 juta rupiah dan mengkreditkan kas sebesar 8 juta rupiah. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan kewajiban kontingensi, di mana kewajiban kontingensi ini merupakan kewajiban bersyarat, yaitu suatu kewajiban yang akan muncul jika terjadi kejadian lain. Contoh misalnya perusahaan dituntut di pengadilan oleh perusahaan lain, di mana perusahaan ini memiliki kewajiban untuk membayar uang jika pengadilan memenangkan perusahaan yang menuntut tersebut. Atau juga dimaknai terhadap suatu kewajiban yang muncul jika peristiwa tertentu itu akan terjadi di masa depan. Contoh misalnya garansi produk. Nah, dalam hal ini kewajiban kontingensi ini harus diakui sebagai kewajiban jika kemungkinan terjadinya besar dan besarnya itu dapat diestimasi. Terkait dengan tingkat kemungkinannya timbulnya utang bersyarat atau kewajiban kontingensi ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah probable.
di mana ini merupakan tingkat kemungkinannya sangat tinggi dan bahkan dapat dikatakan hampir pasti jika jumlah utangnya itu dapat diestimasi dengan handal, maka utang ini dicatat. Namun jika jumlahnya sulit diestimasi, maka keberadaan utang ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, tingkat kemungkinan berikutnya yang kedua adalah possible, di mana kemungkinan terjadinya ini 50% atau dapat terjadi, dapat pula tidak. Jika kondisi demikian, maka cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan tingkat kemungkinan yang ketiga adalah remote, di mana kemungkinan terjadinya ini sangat kecil sehingga tidak perlu dicatat dan dilaporkan, kecuali untuk utang jaminan pembayaran utang, walaupun tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban itu kecil, tapi harus diungkapkan dalam laporan catatan atas laporan keuangan. Sederhananya terkait dengan kewajiban kontingensi untuk perlakuan akuntansinya, yaitu jika probable, maka terkait dengan kemungkinan terjadinya ini sangat besar dan besarnya dapat diestimasi, dalam hal ini dicatat sebagai kewajiban saat itu juga. Nah, berkaitan dengan pencatatan kewajiban tersebut, kalau periodenya itu kurang dari 1 tahun atau 12 bulan, maka diakui sebagai liabilitas jangka pendek. Tapi kalau periodenya lebih dari 1 tahun, maka diakui sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, terkait dengan probable ini, namun jika besarnya tidak dapat diestimasi, maka hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan jika possible atau kemungkinan terjadinya ini tidak dapat dipastikan, maka hanya perlu diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Begitu juga jika remote atau kemungkinan terjadinya ini sangat kecil sekali, maka hanya perlu diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ini adalah bagian sederhana untuk memahami terkait dengan perlakuan akuntansi mengenai kewajiban kontingensi yang kemungkinan terjadinya itu terbagi menjadi probable, possible, dan remote. Dimana kalau probable ini ketika dapat diestimasi maka perlu dicatat sebagai bentuk kewajiban. Tergantung kewajibannya ini merupakan kewajiban jangka pendek ataupun kewajibannya jangka panjang. Dilihat dari periodenya. Sedangkan kalau tidak dapat diestimasi, ini cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Begitu juga ketika kemungkinan terjadinya itu possible ataupun remote, ini hanya cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, maka yang perlu diakui sebagai liabilitas jangka pendek ataupun liabilitas jangka panjang adalah ketika kemungkinan terjadinya itu adalah probable dan dapat diestimasi. Contoh misalnya terkait dengan adanya kewajiban kontingensi ini, yaitu pada tanggal 30 Juni, sebuah perusahaan menjual sebuah produk senilai 6 juta rupiah yang diberikan jaminan selama 36 bulan. Karena periodenya lebih dari 1 tahun, maka otomatis ini merupakan masuk dalam liabilitas jangka panjang. Nah, pengalaman tahun lalu menunjukkan bahwa biaya perbaikannya ini adalah sebesar 5% dari harga jual selama periode garansi. Oleh karena itu, maka jurnal pada saat terjadi yang namanya penjualan di tanggal 30 Juni itu adalah beban garansi produk sebesar Rp300.000 pada utang garansi produk sebesar Rp300.000. Di mana Rp300.000 ini dihitung dari 5% dikalikan dengan 6 juta rupiah untuk menghitung adanya kewajiban kontingensi berupa utang garansi produk dalam 36 bulan ke depan. Dan pada 16 Agustus, pelanggan tersebut itu meminta barangnya yang rusak untuk diganti, di mana biaya perbaikannya adalah sebesar Rp200.000. Maka dalam hal ini, segala bentuk pengeluaran itu mengurangi terhadap utang garansi produk, di mana jurnal yang dibuat adalah utang garansi produk di debit sebesar Rp200.000, sedangkan kreditnya adalah perlengkapan, yaitu sebesar Rp200.000.
Materi terakhir dalam pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan ini menggunakan liabilitas jangka pendek, sehingga analisis laporan keuangan ini dapat dimaknai sebagai proses evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaan yang berfokus pada liabilitas jangka pendek atau utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun dalam kaitannya dengan aset ataupun pada pendapatan perusahaan. Nah, tujuan dilakukannya analisis liabilitas jangka pendek ini adalah untuk menilai likuiditas, yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu. Selain itu juga untuk menilai kesehatan keuangan, yaitu dengan memahami apakah perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat atau rentan terhadap masalah likuiditas. Selain itu tujuannya juga adalah untuk mengidentifikasi mengenai risiko keuangan, di mana dalam hal ini mengidentifikasi apakah ada risiko terkait dengan pembayaran kewajiban yang bisa mengganggu terhadap operasional atau stabilitas keuangan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa langkah dan rasio yang dapat digunakan dalam melakukan analisis laporan keuangan yang berkaitan dengan liabilitas jangka pendek. Di mana yang pertama adalah rasio likuiditas. Ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada dua rasio yang dipergunakan, ada rasio lancar atau current ratio, dan juga ada rasio cepat atau quick ratio. Nah, rasio lancar atau current ratio ini merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya. Rasio lebih dari 1 ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, dan rasio yang lebih rendah dari 1 ini tentunya menunjukkan potensi dalam masalah kesulitan likuiditas. Nah, rasio lancar ini menggunakan rumusan yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Sedangkan terkait dengan quick ratio atau rasio cepat, ini tentunya rasio yang lebih konservatif dibandingkan dengan rasio lancar. Kenapa? Karena dalam rumusannya itu menghilangkan persediaan yang mungkin dalam hal ini persediaan itu memiliki masa jeda untuk menjadi atau dikonversi menjadi kas. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, rasio yang lebih besar dari 1 tentunya sama menunjukkan perusahaan memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga rumus dalam quick ratio ini adalah hampir sama dengan current ratio atau rasio lancar, tapi mengurangi dengan adanya persediaan. Yaitu rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas jangka pendek. Rasio berikutnya yang dipergunakan dalam analisis laporan keuangan menggunakan liabilitas jangka pendek adalah rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio, di mana rasio ini mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh utang, sehingga semakin tinggi rasio utang, maka semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk membiayai asetnya. Dan rasio yang lebih tinggi tentunya menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Sedangkan liabilitas jangka pendek ini berkontribusi terhadap rasio ini. Jadi, penting untuk memperhatikan proporsi utang jangka pendek yang berhubungan dengan total aset ini. Karena apa? Karena untuk menghitung rasio utang terhadap aset, itu rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset. Di mana kita ketahui total utang ini adalah akumulatif dari liabilitas jangka pendek ditambah dengan liabilitas jangka panjang. Dan yang berikutnya terkait dengan analisis laporan keuangan menggunakan liabilitas jangka pendek adalah rasio utang terhadap ekuitas,
di mana rasio ini mengukur proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, dan ketika semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan dalam hal ketergantungan terhadap utang. Nah, rumus dari rasio utang terhadap ekuitas ini adalah total utang dibagi dengan total ekuitas. Dan kita ketahui bahwa total utang ini merupakan kumulatif dari liabilitas jangka pendek ditambah dengan liabilitas jangka panjang, sehingga ketemu total utang. Dan berikutnya yang dapat dipergunakan dalam analisis laporan keuangan menggunakan liabilitas jangka pendek ini adalah analisis perubahan liabilitas jangka pendek dengan menggunakan tren liabilitas jangka pendek dan sumber utang jangka pendek, di mana tren liabilitas jangka pendek ini perusahaan perlu memantau apakah liabilitas jangka pendek ini meningkat atau menurun dari periode ke periodenya. Nah, ketika terjadi kenaikan tajam dalam liabilitas jangka pendek, ini bisa mengidentifikasi atau mengindikasikan adanya peningkatan beban kewajiban yang mungkin akan mempengaruhi terhadap likuiditas keuangan perusahaan. Sedangkan berkaitan dengan sumber utang jangka pendek, ini berkaitan dengan analisis mengenai jenis liabilitas jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Misal ada utang dagang, atau utang usaha, ada utang pajak, utang gaji, sewa diterima di muka, biaya yang masih harus dibayar, dan lain sebagainya, di mana ini untuk mengetahui apakah kewajiban ini berasal dari operasional yang stabil atau dari situasi yang bisa menimbulkan ketidakpastian di masa depan. Sehingga kita perlu untuk menganalisis mengenai sumber utang jangka pendek tersebut. Berikutnya terkait dengan analisis laporan keuangan menggunakan liabilitas jangka pendek adalah kemampuan pembayaran perusahaan di mana menggunakan cash flow to debt ratio. Nah, rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dapat membayar utang dengan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional bisnis perusahaan. Dan rumus yang dipergunakan adalah arus kas dari operasi dibagi dengan total utang, di mana kita ketahui total utang ini adalah kumulatif dari liabilitas jangka pendek ditambah dengan liabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir terkait dengan analisis laporan keuangan menggunakan liabilitas jangka pendek adalah siklus kas, di mana siklus kas ini atau cash conversion cycle ini merupakan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengkonversi investasi dalam persediaan menjadi arus kas yang diperoleh dari penjualan. Ini tentunya dapat menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola modal kerja untuk membayar liabilitas jangka pendek. Semakin pendek siklus kas, tentunya semakin cepat perusahaan dapat mengkonversi persediaan menjadi kas untuk membayar liabilitas jangka pendek. Sehingga rumus yang dipergunakan terkait dengan siklus kas ini adalah hari persediaan ditambah dengan hari piutang dikurangi dengan hari utang. Dan ingat, utang ini bisa menjadi evaluasinya hanya sebatas pada liabilitas jangka pendek atau juga terkait dengan liabilitas jangka panjang atau total utang secara keseluruhan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.